Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dede Irawan. Di sini saya akan menampilkan presentasi saya, yaitu tentang kewirausahaan bisnis model kanvas perkebunan kelapa sawit. Ya, ringkasan bisnis. Bisnis kelapa sawit ini adalah model bisnis agribisnis produktif dan efisien untuk lahan 1 hektar dengan ROI tinggi sekitar 374%. Dengan risiko rendah, target dari bisnis ini adalah petani rakyat, koperasi tani, dan investor mikro dengan sistem panen yang terjadwal, yaitu 2 kali per bulan. Pendapatan juga tidak main-main, dengan omset Rp 90 juta rupiah per tahun dengan biaya operasional kurang lebih 18 sampai 19 juta per tahun. Segmentasi dan target pasar. Model usaha kelapa sawit 1 hektar ini menyasar 3 segmen utama, yaitu petani individu, koperasi ataupun kelompok tani, serta investor mikro. Petani yang memiliki lahan kosong dan ingin mendapatkan penghasilan rutin dengan memanfaatkan sistem yang praktis dan dilengkapi panduan keuangan. Sementara koperasi atau kelompok tani bisa mengembangkan unit usaha unggulan secara kolektif melalui sistem bagi hasil dan memperluas skala apabila terbukti menguntungkan. Dan bagi investor mikro atau perorangan dengan modal terbatas antara 15 sampai 30 juta, model ini menawarkan peluang investasi berisiko rendah tanpa keterlibatan operasional langsung, namun tetap transparan dalam hal ROI dan estimasi profit. Peluang pasar untuk model ini sangat besar karena masih banyak lahan tidur yang belum termanfaatkan secara produktif. Selain itu, adanya dukungan dari berbagai program pemerintah yang berfokus pada revitalisasi perkebunan rakyat, semakin memperkuat potensi penerapan model ini dalam skala luas dan berkelanjutan. Baiklah, model bisnis kanvas ini di sini kita ada mitra utamanya, yaitu seperti pengepul lokal ataupun kelompok tani serta penyedia pupuk dan alat petani dengan harga yang terjangkau. Untuk aktivitas utamanya seperti perawatan, pemupukan, pengendalian hama sampai panen, kemudian mencari pembeli dengan harga terbaik serta optimasi pengguna lahan dengan menanam tanaman sela. Sumber daya utamanya itu pertama kita memulai kebun kelapa sawit ini dengan 1 hektar dengan alat panen sederhana seperti dodos dan egrek. Biasanya egrek itu digunakan pada saat pohon kelapa sawit itu sudah tinggi kurang lebih 5 sampai 6 meter. Tenaga kerja dan transportasi untuk mengangkut hasil panen juga ke pengepul dan pabrik. Untuk proporsi nilai ini menyediakan tandan buah segar dan kualitasnya yang baik, pemasukan utama jumlah kecil dan fleksibilitas dalam penjualan bisa ke pengepul atau pabrik langsung. Untuk segmen pelanggan sendiri, yaitu dengan pabrik kelapa sawit terdekat dan pengepul lokal. Sumber pendapatan yaitu kita bisa menjual langsung ke pengepul atau ke pabrik, penjual limbah serta pupuk organik. Jika ada lahan yang kosong bisa dimanfaatkan untuk tanaman sela seperti jagung dan sayur-sayuran. Saluran distribusi dan promosi dapat dilakukan lewat pengepul, jalur koperasi atau pabrik langsung. Untuk hubungan dengan pelanggannya yaitu ke pengepul, kepastian penjual, kemudian dapat menjalin kontrak kecil ke pabrik, akan lebih baik dan dapat bergabung ke kelompok tani untuk memperkuat harga pasar. Untuk struktur biayanya sendiri, yaitu kita mengeluarkan pupuk, tenaga kerja, pestisida, itu kurang lebih tertera di sini kurang lebih 12 juta per tahun, dan untuk tenaga kerja kurang lebih 3,6 juta per tahun. Untuk pupuk itu sendiri kurang lebih 1 sampai 2 juta per tahun. Biaya ini tergolong rendah dan efisiensi dibandingkan hasil yang diperoleh. Kemudian juga dapat membayar tenaga kerja jika diperlukan dengan harga 150 per orang itu per sekali panen. Untuk proyeksi keuangannya bisa kita lihat di sini. Untuk struktur biaya operasional per tahun, gaji panen per 12 bulan, sekali panen itu sekitar 3.600.000 penghasilan. Untuk pupuk tahunan yaitu 14.200.000. Untuk racun herbisida
itu 1,1 juta. Jadi total biaya pengeluaran operasional kita itu kurang lebih 18 sampai 19 juta per tahun. Untuk pendapatan per tahun itu yaitu itemnya seperti produksi TBS dan harga jual. Harga jual itu sendiri tergantung di daerah masing-masing ya. Biasanya ada tempat pabrik itu yang harganya cukup tinggi, bisa mencapai 3.000, bahkan bisa menyentuh 4.000 dan 5.000. Itu pernah kita alamin sendiri sih. Untuk pendapatannya, untuk angka kotornya kurang lebih 90 juta per tahun. Nah, ini untuk pendapatan tahunan itu kurang lebih 3 ton per bulan, dan total pendapatannya sudah kita lihat tadi ya, kurang lebih 90 juta per tahun. Untuk laba bersihnya itu dari pengurangan biaya operasional dan semuanya itu kurang lebih 71 juta per tahun. Ya, ROI ini cukup tinggi dengan 374% dan profitnya 78%. Untuk BEP analisis sendiri itu total biaya tahunan 18 juta sampai kurang lebih 18 sampai 19 juta, dan harga jual per kilonya di sini kita dengan harga 2.500 per kilo, dan BEP volumenya 7.592 kilo per tahun, yaitu 36.000 kilogram, dan BEP bulanannya 3.000 kilogram. Jadi produktivitas aktual 4,7 kali di atas titik impas. Resiko kerugiannya ini sangat rendah, karena biasanya kerugian itu sendiri tergantung dari pemilik perkebunan itu. Jika dia merawat kebunnya dan memupuk kebunnya secara teratur dan kebutuhan dari tanaman itu sendiri, kemungkinan kemungkinan sangat kecil itu untuk kerugian yang dia dapatkan. Dan usaha ini dalam posisi sangat menguntungkan mulai dari sejak tahun pertama ketika kita menanam itu sendiri. Ya, strategi operasional. Model usaha kelapa sawit 1 hektar ini dirancang dengan sistem operasional yang efisien dan terjadwal. Panen ini dilakukan 2 kali setiap bulan. Biasanya itu per 2 minggu sekali untuk sekali panen. Makanya kita ambil kesimpulan dengan 1 bulan kurang lebih 30 hari, itu bisa di tanggal 15 dan tanggal 30, itu tergantung dari tanaman itu sendiri. Biasanya sih memang 2 minggu sekali orang untuk melakukan panen di perkebunan. Sementara pemupukan itu dijadwalkan 3 kali per tahun mengikuti musim, dan penyemprotan itu ya sesuai kebutuhan aja. Jika perkebunan kita hamanya terlalu berlebihan, ya maka akan kita lakukan secara rutin. Jika hamanya sudah mulai berkurang, ya kita tidak melakukan itu secara rutin dan sesuai kebutuhan dari perkebunan yang kita miliki sendiri. Distribusi pemasaran yaitu kita mengandalkan 3 saluran seperti pengepul lokal, koperasi tani, dan jalur langsung ke pabrik. Biasanya untuk jalur langsung ke pabrik itu untuk masyarakat yang memiliki kebun kurang lebih 4 sampai 10 hektar, itu biasanya mereka mengantar langsung ke pabrik sendiri. Dan ini juga dilakukan monitoring berkala berupa jumlah berat dan pendapatan setiap kali panen, serta evaluasi kinerja setiap 3 bulan dengan sistem yang terstruktur dan terpantau. Ini usaha perkebunan ini dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Kebutuhan dan alokasi dana. Ya, ini alokasi dana pengeluaran kita per tahun yaitu kurang lebih kayak pemupukan tahunan, gaji tenaga kerja panen, pupuk, peralatan kebun. Dan peralatan kebun pun biasanya ketika kita sekali beli, ya itu mungkin tergantung dari pohonnya. Misalnya 3 tahun, 5 tahun setelah mulai dari biaya panen, itu kita masih bisa menggunakan dodos. Tergantung ketinggian dari kebun kita sendiri sih kalau untuk alatnya seperti egrek tadi ya. Dan pemasaran, distribusi awalnya, cadangan modal, biaya yang tak terduga, yaitu lain-lainnya. Kurang lebih ini kita totalin sekitar 21 sampai 23 juta. Penawaran kepada investor yaitu ROI-nya sangat tinggi, dan risikonya BEP-nya harusnya rendah sekitar 21% dari produksi. Pasar stabil dan demand tinggi, model teruji dan terukur. Ya, ini investasi 5 juta dan kepemilikan saham 20%.
dan pembagiannya 20% keuntungan bersih per setiap tahunnya. Investasi 10 juta bisa 40% keuntungan bersih setiap tahunnya ya. Dan ini juga ada 15%, itu tergantung dari investasi yang di perjanjian yang dimiliki oleh kepemilikan saham. Jadi kesimpulannya di sini yaitu usaha kebunan kelapa sawit dengan skala 1 hektar yang sederhana, efisiensi, dan berbasis data ditunjukkan bagi petani kecil, koperasi, dan investor mikro dengan perhitungan ROI tinggi 374% dan BEP-nya rendah. Model ini juga menunjukkan potensi keuntungan besar dengan biaya operasional terjangkau dan jadwal kerja minimal. Usaha ini tidak hanya memberikan solusi nyata atas keterbatasan modal dan manajemen petani, tetapi juga membuka peluang investasi produktif yang berkelanjutan, mudah direplikasi, serta didukung oleh tren pasar dan kebijakan pemerintah yang mendorong revitalisasi perkebunan rakyat. Dan untuk perawatan kebun sawit itu sendiri, kalau untuk pembersihannya, kalau udah mulai tinggi itu sudah termasuk gampang dan kita sudah tidak harus setiap hari mengecek ke kebun. Jadi pada saat kita panen pun kita bisa bayar orang, lalu kita sela waktu senggang kita bersihkan lahan. Itu sangat mudah sekali untuk perkebunan kelapa sawit dan untungnya lumayan besar. Terima kasih, demikian hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.